Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. So, welcome to podcast SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Catur Budiyowono selaku host. Jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu ini itu adalah dari alumni kita, alumni SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo. Beliau ini sangat memotivasi kita terutama dalam sektor pertanian, dan dia melanjutkan kuliah di Polbangtan Bogor yang nanti kita lihat bersama bagaimana dia mencapai achievement yang luar biasa, yang kita mind blowing banget gitu loh, bisa ke sana gitu loh. Jadi itu sangat luar biasa. Bagaimana keseruan kita obrolan nanti? Let's go, beginning. Oke, selamat pagi Kak Revi. Pagi Catur. Oke, Kak Revi ini dia dari Polbangtan Bogor ya Mbak ya? Iya, sekarang aku dari Polbangtan Bogor. Aku lulus alhamdulillah kemarin di Polbangtan Bogor. Oke, pertanyaan pertama nih, bagaimana step by step Kak Revi dalam masa sekolah sampai bisa menempuh atau memasuki kuliahan favorit gitu ya? Itu bagaimana prosesnya? Iya sih benar, bisa dibilang aku emang dari dulu pengen ngincer banget ke Polbangtan Bogor ini. Alhamdulillah ya keterima gitu. Kalau dari awal sih ya emang bener-bener persiapan banget. Mungkin kalau dari kelas 10 itu belum banyak persiapan karena dulu kan zamannya online ya. Bener, online, kita daring tuh gitu angkatan ya. COVID dulu. Iya, angkatan COVID. Iya. Dan juga jadi persiapannya dulu ya juga online dan kayak masih minim banget sama yang namanya sosial media. Oke, informasinya terbatas ya? Iya, informasinya benar-benar terbatas, benar-benar cuma dari alumni-alumni yang udah ke sana aja. Jadi ya step by stepnya ya palingnya nanya sama yang alumni udah di sana, sama guru-guru yang di sini, gimana sih masuk Polbangtan itu. Dan katanya yang nilainya nggak boleh turun, harus stabil kotanya. Dan juga, nah disitulah aku mulai kayak dari kelas 10 tuh pengen banget ngejar, entah itu di akademik dan non akademik. Aku pengen banget ngejar di situ, dan alhamdulillah sampai sekarang pun alhamdulillah bisa keterima di Polbangtan Bogor. Oke, jadi itu perjuangannya adalah dari minim pengetahuan tentang Polbangtan Bogor sampai itu udah sampai ke sana, itu perjuangan yang sangat luar biasa ya? Iya benar, karena bahkan kemarin sempet ada nih cerita aku daftar Polbangtan Bogor, dan aku tuh kan ngincernya jalur undangan ya. Iya, jalur undangan. Kan pengennya jalur undangan biar kayak mudah aja ribet gitu. Iya, gak ribut. Nah ternyata kemarin sempet telat jalur undangan, dan prodi yang pengen aku ambil tuh jurusannya udah full kuotanya, dan di situ aku down. Di situ aku down karena apa? Karena kayak mikirnya jalur umum, ya Allah aku bisa apa enggak gitu. Karena kan umum ada tesnya, ada tes tertulisnya, dan juga ada tes wawancara segala macam, nggak kayak jalur undangan lebih ribet kan gitu. Tapi mau nggak mau karena aku udah kayak ngerasa, ini udah dari dulu, dari kelas 10, dari kelas 11, 12, masa udah berjuang sampai cuman gara-gara nggak keterima jalur undangan, mau berhenti di situ aja gitu kan. Tapi aku tetap nyoba di situ jalur umum, dan alhamdulillah step by step seleksi jalur umum itu keterima. Senang banget di situ. Jadi ini salah satu perjuangan nggak jalur undangan. Jadi dari self diri Mbak sendiri ya? Iya benar, karena aku di situ emang bener-bener pengen banget masuk Polbangtan kan dari awal, dan emang mau jalur apapun itu. Dulu aku mikirnya gini, kalau misalnya emang jalur undangan gak keterima, aku nyoba di jalur umum, dan kalau jalur umum gak keterima, aku nyoba lagi di jalur selanjutnya yang prestasi itu. Tapi alhamdulillah yang umum aja udah keterima. Udah rezeki lah ini. Iya, udah seneng banget karena awalnya kan udah insecure duluan, keterima apa enggak, harus tes gitu kan. Aku udah down dulu sama diri aku sendiri kemarin. Nah, yang bisa memotivasi Mbak Revi untuk masuk Polbangtan Bogor sangat ambisius itu apa sebenarnya? Nah, jadi awalnya gini, kita tahu kan kayak orang-orang tuh pasti kurang banget sama yang namanya dunia pertanian. Oke, benar sekali. Nah, di situ tuh kita kayak pengen cari bedanya gitu. Dan setiap orang pasti mandang pertanian tuh kayak kotor. Kalau dulu kan pasti kan. Benar. Pernah nggak sih kayak kalau semisal lagi praktek gitu, orang-orang lewat, nyangkul gitu segala kan. macam ya. Padahal nggak gitu. Remeh dunia pertanian. Dunia pertanian. Benar, dipandang sebelah mata banget. Aku termotivasi dari situ kayak
masa ini tuh pertanian tuh penting loh sebenarnya buat kita. Kayak kita aja makan tuh dari sektor pertanian kan. Kalau nggak ada sektor pertanian kita gimana coba? Iya. Nah dari situ kayak aku pengen aja gitu, pengen apa ya, ngubah paradigma orang lain. Benar. Buat mikir kalau cara pandangnya ke dunia pertanian tuh lebih positif lagi gitu loh. Nggak senegatif yang mereka pikirin. Dan benar-benar terbukti kan kalau di sekarang kita kayak lihat aja tuh program-program pemerintah yang menteri yang swasembada pangan. Bahkan justru sekarang sektor pertanian tuh jadi apa ya, sorotan banget bagi orang-orang. Dan sekarang kita dengar kemarin tuh sektor pertanian itu lagi ngadain kerjaan yang namanya tuh PAT, yang perluasan areal tanah, salah satunya. Iya, makanya di situ juga, makanya itu jadi sorotan. Iya benar, jadi sorotan banget sekarang karena sekarang juga dia tuh daerah timur situ. Nah, dan juga memang benar-benar itu salah satu juga buat kayak aku alhamdulillah bersyukur, berarti nggak sia-sia selama ini aku ngejar ke dunia pertanian. Karena sekarang juga yang jadi sorotan dunia pertanian. Iya, makanya itu kayak paradigma orang yang terhadap pertanian tuh emang benar-benar harus salah. Jadi pertanian itu dalam lingkup sekarang itu sangat menurutku sangat berpotensi besar untuk kedepannya. Iya benar banget, menjanjikan sekali daripada yang lainnya. Bukan kita membedakan, tapi potensi yang paling besar untuk kita lakukan dan berusaha di situ adalah pertanian. Iya benar banget. Dan juga makanya aku mikirnya kayak dulu tuh dari lulus SMP nih, aku mikir mau masuk SMA atau SMK. Tapi aku minta saran dong sama orang-orang terdekat gitu. Dan sarannya di SMK pertanian gitu, SMK sini. Jadi aku mikir juga kayak SMK pertanian ini kan juga bisa lulusannya bisa bekerja. Bisa melanjutkan pendidikan sama wirausaha. Tertarik tuh sama itu. Kayak kalau semisal aku nanti gak lolos di pendidikan atau kuliah atau nggak punya uang atau ekonomi, kan kalau kuliah kan sekarang mahal banget ya. Benar. Jadi aku masih bisa bekerja gitu loh sama keterampilan atau kalian yang udah diajarin di sini, ataupun jadi bisa ada plan-plan lainnya. Iya benar, jadi nggak cuma satu plan aja, karena kita kan di sini SMK pertanian diajarin benar-benar keterampilan dalam dunia pertanian gitu. Benar. Memang sekolah kita SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo ini ada keterkaitan dunia kerja, dunia jadi industri. Di situ kita ada kerjasama beberapa PT dan segala macam untuk anak-anak yang siap bekerja. Dan juga ada sama kayak Mbak Revi. Jadi Polbangtan Bogor ini kan itu dalam naungan di bawah dinas pertanian langsung. Jadi di situ ada konsep kerjasama juga ya Mbak terhadap kita. Benar. Makanya itu kita tuh kalau misalnya di SMK pertanian itu memang benar-benar udah keren banget tau menurut aku. Dari zaman aku kelas 10, kelas 11, 12 sampai sekarang bahkan kayak kemarin udah habis acara kayak gelar karya P5 gelar itu karya benar-benar udah kreativitas anak SMK pertanian ini udah meningkat banget dari benar-benar kayak aku bersyukur, aku bahkan senang jadi alumni di SMK dari SMK sini. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak Revi survive ke Polbangtan Bogor itu supaya bisa berkembang, adaptasi di sana tuh gimana? Nah, buat aku ya, karena emang aku dari awal tuh emang tipikal orang yang suka sama hal-hal baru. Dan aku tuh senang kalau misalnya harus bersosialisasi sama orang lain, bisa berinteraksi, interaksi bener-bener bareng gitu. Apalagi orang-orangnya tuh yang kayak ibaratnya beda culture-nya, beda budaya, bahasanya beda. Apalagi kalau di sana kan kita tahu ya, bukan orang Sumatera kan, kita kan asli Sumatera, ketemu sama orang Sunda gitu yang notabene kayak lembut-lembut kalau ngomong, bahkan halus sekali halus, kita harus bisa belajar banget. Iya benar, berperasaan banget. Perasaan banget yang kita awalnya di sini ya plong-plongan aja, belak-belakan aja. Di sana menyesuaikan. Iya, menyesuaikan, kita harus lebih lagi bisa beradaptasi di sana. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita bisa nggak sih harus juga kayak adaptasi gitu di sana. Iya, makanya itu aku juga jadi belajar hal-hal baru tau di sana. Kayak emang tadi yang kulturnya beda, terus juga cara ngomong sama mereka tuh gimana biar cara kita komunikasinya biar enak juga dari kita ke mereka, terus juga biar mereka juga nggak salah paham sama apa yang kita ini. Kalau di Polbangtan itu
emang bener-bener buat aku banyak banget pengalaman yang bisa diambil. Kayak semisalkan Polbangtan itu kan sistemnya kayak asrama, sekolah kedinasan, yang mana kita tuh di situ asrama ya, boarding school gitu. Nah, kita pastinya di situ fokus sama kegiatan-kegiatan internal kan. Oke. Nah, tapi karena aku tadi notabene orangnya yang tipikal mencari hal baru. Nggak suka kayak bukan nggak suka tapi lebih ke pengen pengen keluar gitu iya, orangnya. Benar. Senang banget sama hal-hal yang di luar. Jadi aku emang juga sempet setiap kegiatan walaupun aku kegiatan di internal tapi aku juga nyempetin buat kegiatan eksternal. Oke. Jadi aku cari tahu aja di sukses banget. Jadi teman-teman di sini ada salah satu achievement yang didapatkan oleh Kak Revi ini, yaitu dia telah menjadi Duta Inovatif Indonesia. Boom, luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah sih satu yang dari SMK Pertanian bisa sampai ke Duta Inovatif Indonesia. Indonesia loh ini ya, bukan provinsi atau segala macam. Ini udah mencapai titik Indonesia. So, itu kan benar kata Kak Revi tadi, itu kan kalau di Polbangtan Bogor itu kan dia kan semacam asrama, jadi dia kegiatannya seluruh ininya di internal. Jadi bagaimana Kak Revi ini bisa sampai menempuh jenjang itu atau keluar dari internal ke eksternal dan mencapai Duta Inovatif Indonesia itu gimana ya? Mungkin aku sedikit cerita aja nih tentang Duta Inovatif ini supaya juga, nanti memotivasi teman-teman, termasuk saya juga. Semoga ini bisa memotivasi sampai yang dengerin nanti ya podcast. Oke, aku juga seneng banget sama pencapaian aku itu benar-benar kayak di tahun 2002, pencapaian aku di tahun 2024 ini. Karena kalau sebelumnya juga kan aku belum pernah tuh kayak jadi, apalagi jadi duta-duta gitu, cuman kayak sebatas ngomong aja di depan, terus kayak cuman masih dipendem gitu tuh kalau misalnya apalagi di SMK tuh. Tapi di sana tadi aku pengen lihat hal-hal baru dan juga kemarin tuh sempat termotivasi sama orang-orang yang emang di sana ternyata banyak tuh yang bisa berpeluang dan juga orang-orang itu juga berprestasi ternyata teman-teman di sana. Dan aku nggak mau ketinggalan dong, pengen juga kayak mereka. Bener. Jadi aku tuh juga terinspirasi dari orang lain. Nah, ini juga pesan nih, kalau misalnya kita ngelihat pencapaian orang lain, kita tuh nggak boleh iri. Tapi kita malah justru termotivasi sama pencapaian mereka supaya kita bisa juga jadi kayak mereka. Iya, jadi kalau kita itu misalkan ya, kita fokus sama orang lain dan misalkan pencapaian orang lain tuh keren banget ya, keren banget. Terus kalau kita itu malah fokusnya sama orang lain, kok dia gini ya? Iya, jadi jatuhnya malah iri nggak sih? Jatuhnya iri, terus juga dia malah nggak berkembang. Iya benar, justru kitanya juga yang jadi kepikiran gitu. Tapi coba kalau kita balik, gimana kalau orang lain berkembang, kita ikut bangga. Iya, benar. Bagaimanapun nanti secara alam bawah sadar kita ikut mereka. Benar banget, kita jadi termotivasi juga buat jadi kayak mereka. Salah satunya kayak contohnya ini, aku jadi Duta Inovatif ini alhamdulillah terpilih kemarin. Itu sekitar di bulan Agustus kalau nggak salah, Juni, Juli, Agustus. Nah itu aku sempet awalnya tuh karena aku pengen nyoba. Jadi aku daftar lah di situ. Dan juga masa jabatannya tuh nggak terlalu lama sih, kayak 2024 3 bulan lebih lah gitu. Tapi bisa berkelanjutan itu walaupun ada chapternya. Aku kemarin terpilih di chapter 4. Nah di sana aku pengen selain tujuan aku pengen jadi duta itu tadi, tapi aku juga pengen lihat potensi aku nih kemampuan aku tuh seberapa bisa bersaing sama orang lain gitu. Apalagi itu kan skalanya udah kayak skala nasional ya, Indonesia. Skala nasional. Dari emang bener-bener kemarin yang daftar itu dari provinsi, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah. Provinsi lah, semuanya dari satu provinsi, kan. Karena dia yang terpilih itu emang mewakili tiap provinsi. Aku kemarin mewakili provinsi Sumatera Selatan. Ya, aku bawa nama provinsi aku dah. Oh iya, ya, kemarin bener. Jadi aku coba dong. Jadi kalau misalnya emang aku gak kepilih nantinya di duta itu, seenggaknya aku tahu kapasitas aku tuh sampai mana. Iya, aku bisa bersaing sama orang gimana. Takaran kita tuh bisa berkembang. Iya, kita bisa menakar itu gimana. Jadi aku cobalah di situ dan alhamdulillah ikut seleksi sampai wawancara tahap akhir kepilih. Jadi ya gitu sih yang emang bener-bener kemarin juga itu salah satu pencapaian aku yang bisa aku kasih buat diri aku sama kasih buat Polbangtan juga. Mereka juga alhamdulillah seneng kalau
mahasiswanya itu bisa berprestasi di kedutaan. Iya. Selain kebanggaan tersendiri bagi Kak Revi menjadi Duta Inovatif Indonesia, bagaimana perasaannya setelah menjadi itu, bagaimana kegiatannya juga, dan apa aja yang perlu kita siapkan supaya tidak menjadikan hal itu tuh kayak diri kita gitu loh. Gimana ya maksudnya? Ini ya apa namanya, biar enggak apa ya, biar kita bisa motivasi orang lain juga, bukan cuma buat kita aja. Buat kita aja gitu. Oke. Rasanya pasti seneng ya, pasti seneng kepilih sekali. Dan juga karena kan emang sebelumnya belum ada pengalaman di duta-duta gitu kan. Dan pastinya seneng, dan juga kegiatan-kegiatannya itu memang bener-bener kayak di passion aku gitu loh. Kayak aku suka orangnya kayak suka on stage public speaking, terus kayak di depan orang aku seneng berinteraksi sama orang lain. Dan kemarin salah satunya kegiatan di duta itu yang benar-benar aku seneng banget, aku bisa bareng-bareng sama anak-anak di PAUD atau TK di salah satu TK di Kota Bogor. Aku bisa bareng sama mereka dari duta itu, melalui duta itu. Jadi dari duta itu bisa eksplor hal-hal baru. Iya benar. Juga bisa memotivasi adik-adik yang benar, dari sana kemarin aku gitu bisa buat mereka ketawa aja, aku udah seneng. Iya, itu salah satu pencapaian ya, Mbak? Iya benar banget. Jadi ya gitu, selain apa ya, jadi nggak buat diri aku sendiri yang senang, tapi buat orang lain juga. Aku juga merasakan hal itu dari mereka sih. Kemarin waktu aku datang tuh aku seneng banget, respon mereka tuh baik banget buat aku. Jadi itu sih yang aku dapetin dari salah satu hal yang benar-benar positif banget. So selanjutnya untuk gimana ya, step by step dari Kak Revi untuk mencapai mental yang kuat dan ambisi yang kuat, itu didasari oleh apa? Aduh. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang berbicara tentang pencapaian, semuanya mungkin punya step-step pribadinya masing-masing. Iya, benar-benar. Tapi kalau menurut Mbak Revi itu step by step menata mental, menata prinsip, menata apalagi konsep yang kita bisa survive itu gimana? Nah, oke ya, kalau soal kayak mental itu mungkin ini kan kuliahnya jauh ya, aku kuliah udah jauh, dan ini benar-benar aku pertama kali banget pisah dari keluarga, kayak jauh dari keluarga. Apalagi aku yang anak terakhir, yang kata orang kayak anak terakhir itu manja. Aku pengen mematahkan kata-kata itu. Kalau mau tahu, aku bukan anak manja itu. Gitu ya. Aku anak bungsu tapi aku bukan orang yang manja gitu. Aku pengen mematahkan hal itu. Karena banyak banget dulu orang yang bilang kayak, oh kamu anak terakhir ya, kamu pasti manja. Iya, pasti stigma itu tuh gitu, beredar di masyarakat yang udah tertanam gitu. Iya, tertanam banget kalau anak bungsu tuh manja, padahal enggak guys. Itu enggak, salah banget. Itu... Nah, dari situ, itu salah satu motivasinya dari situ loh, dorongannya dari situ, karena aku pengen mematahkan kalimat itu. Dan juga karena ya emang dari aku ya juga, kita kan pengen yang namanya bikin orang tua bangga ya. Nah, mau di sana jauh, aku juga pastinya sempat ngerasain homesick. Yang bener-bener mental banget di situ, kayak breakdown gitu. Iya bener, apalagi di waktu sakit gak ada siapa-siapa di sana kan, pasti awal-awal banget, belum ada 3 bulan ya kayak lagu, jadi belum ada 3 bulan di sana. Gitu. Aku sempet waktu itu rasain sakit demam lah kita, karena di sana banyak kegiatannya, dan juga namanya sekolah kedinasan pasti mainnya fisik kan, fisik banget, kayak kedisiplinan segala macam itu dilatih dari mental dan fisik juga. Nah di sana aku bener-bener kelatih banget, kayak harus mental itu harus kuat gitu loh. Kita tuh harus kayak jangan dengerin kata-kata orang yang bikin kita jatuh gitu, bikin kita breakdown. Jadi di sana aku kayak ya udah, tujuan aku kesini apa, aku nginget itu tujuan aku kesini buat siapa, tujuannya apa. Jadi kita tuh biar nggak biar nggak breakdown lagi gitu, biar nggak insecure lagi, dan juga kayak nguatin mental secara nggak langsung gitu. Dan pengennya tuh kayak setiap aku kayak ngerasa down di sana, aku selalu ingat orang tua pastinya. Jadi titik penyemangat dalam karir Mbak Revi ini adalah orang tua ya. Pastinya, iya. Orang tua. Aku rasa setiap orang juga gitu nggak sih? Iya, mesti setiap orang pasti punya kayak penyemangatnya sendiri-sendiri. Iya. Tapi orang tua nomor 1 lah. Iya, orang tua nomor 1. Emang mereka sih yang, karena aku juga ngerasa alhamdulillah mereka berani ngelepas aku, berarti mereka percaya sama aku. Iya. Jadi aku mikirnya di situ, masa orang tua udah percaya sama kita mau matahin kepercayaan mereka. Iya. Itu sih. Jadi kayak keinget, kayak gimana ya? Di atas
cinta itu masih ada percaya. Makanya kita dengan Tuhan itu nggak cinta tapi percaya. Jadi kasta, percaya. Jadi kasta tertinggi dalam kepercayaan itu adalah sesuatu yang paling tinggi ya. Iya benar. Di atas cinta berarti. Di atas cinta. Di atas cinta. Jadi cintanya menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi otomatis kalau Mbak Revi adalah seseorang yang percaya pada orang tuanya, berarti dia juga cinta. Iya, boleh. Iya. Dan ini kayaknya perlu motivasi nih Kak dari Kak Revi untuk adik-adik. Bagaimana cara agar adik-adik kita tuh termotivasi untuk masuk berbagai hal. Contohnya mungkin kayak melanjutkan pendidikan, terus juga mau wirausaha, terus juga mau bekerja langsung. Itu gimana motivasi untuk adik-adik itu biar semangat untuk menempuh? Kalau aku sih ya motivasi dari aku sendiri itu yang penting kita nggak perlu mikirin kedepannya gimana dulu, kayak maksudnya tuh kayak nanti takut, tuh gagal nggak ya, jangan takut kedepannya dulu. Iya benar, emang kita harus mikirin dulu, kayak boleh sesekali kita kayak takut gagal tapi jangan berlarut-larut gitu. Jangan berlarut-larut. Iya benar. Dan salah satunya juga aku mau motivasi bener-bener kayak di dunia pertanian itu memang bener-bener sektor yang penting. Sektor sangat menjanjikan banget. Iya menjanjikan banget, apalagi di zaman sekarang emang bener-bener lagi digedor-gedor banget gitu loh. Lagi digempur-gempurnya lah. Emang lagi bener-bener meledaknya gitu. Dunia pertanian itu emang lagi menyalanya banget. Jadi jangan sampai mikir kalau pertanian itu adalah dunia yang paling sepele gitu. Sepele itu jangan. Karena petani itu adalah penyangga tatanan negara gitu. Benar. Nah, dan di dunia pertanian ini kita juga bisa kayak kuliah kita bisa di pertanian, kita kerja juga bisa di pertanian, bahkan kita wirausaha kebanyakan sekarang di sektor pertanian. Jadi emang bener-bener dunia pertanian itu emang menjanjikan sih kalau kata aku. Jadi dan jangan cepat menyerah gitu kalau kata aku. Biar nggak cepat menyerah, kita jangan dengerin kata orang lain, guys. Kalau orang mau bikin kita down itu sebenarnya mereka tuh iri sama kita karena mereka nggak bisa kayak kita. Dan itu kalimat motivasinya itu kayak gini nih. Kayak kita analogikan ya sebagai perahu. Bayangkanlah perahu itu kalau bocor atau bolong di tengah, itu airnya pasti masuk tuh, dan perahunya bakal tenggelam. So coba kalau perahu itu mulus, pasti dia akan tetap berlayar sampai kemanapun. Jadi intinya kalau omongan-omongan orang yang tidak masuk akal, tidak membuat kita berkembang, itu jangan didengerin gitu. Jadilah perahu yang utuh gitu ya. Kiri, jangan sampai perahu kita bocor cuma gara-gara kata-kata orang lain. Tetaplah menjadi diri sendiri dan tuntutlah ilmu sebanyaknya dan jadikan itu sebagai motivasi untuk mengembangkan negara kita. Jadi kita adalah generasi-generasi yang akan penerus bangsa gitu ya. Apalagi di tahun 2045 ya. Ya, kabar-kabarnya akan zaman-zamannya kita, generasi emas ya. Dan juga jangan lupa sektor pertanian ini kalau sekarang di zaman sekarang itu nggak jadul lagi, Mbak. Iya benar, karena sekarang udah zamannya teknologi, canggih banget. Sekarang apa-apa udah pakai teknologi. Kalau di Polbangtan itu alat-alat apa aja atau device-nya tuh sudah memasuki dalam kategori apa aja? Nah, kalau di sana kan karena juga ada namanya prodi mekanisasi pertanian ya. Jadi ada teknologi mekanisasi pertanian. Jadi di sana emang benar-benar belajar alsintan. Oke, alat mesin pertanian ya. Jadi di sana juga menggunakan alat-alat yang bisa dibilang modern lah ya, maksudnya nggak kayak zaman dulu lagi yang harus pakai tradisional. Di sana udah pakai gitu. Udah pakai teknologi, bahkan di sana pun ada yang namanya smart greenhouse. Pintar greenhouse. Greenhouse pintar. Jadi gini sistemnya. Kita bertani di lingkup, karena sekarang kan yang mungkin lahannya nggak terlalu luas, jadi kita memanfaatkan hal-hal yang jadi di dalam greenhouse. Udah bukan bukan ibaratnya bukan manusia lagi yang kontrol, tapi kita pakai sistem kayak remote gitu. Jadi bisa dikontrol dari jauh. Itu sudah pakai codingan segala macam. Benar. Anak teknik tuh pasti banget. Di sana benar-benar diajarin banget. Bahkan kemarin sempat belajar ke smart greenhouse juga, dan benar-benar emang secanggih itu. Emang di sini kan aku belum lihat ya hal-hal kayak gitu, dan di sana aku
benar-benar wah ternyata ada ya yang teknologi yang benar-benar canggih banget di situ di sektor pertanian dan Luar itu biasa. keren banget. Luar biasa itu. Kita bisa kontrol dari jauh dari mana aja dari HP kayak mau misalnya yang ngidupin irigasinya gitu. Mastiin kalau irigasinya masih aman gitu. Aman gitu. Ya, Itu bisa kontrolnya ternyata dari luar ya? Iya, dari luar. Nggak harus dalam lingkup di situ gitu ya? Enggak harus. Jadi kita bisa kalau misalnya lagi di mana-mana tuh kita bisa kontrol lewat HP. Aku aja baru tahu di situ kemarin. Oke, ini berarti Keren banget. anak-anak atau teman-teman yang masuk pertanian dan pengen, tapi basicnya dia tuh pengennya ke mekanik. Gitu. Ternyata di Polbangtan Bogor Ada, itu bisa ada prodinya di sana. Jadi jangan putus asa karena sekolah pertanian tuh hanya nyangkul, hanya mengenai tumbuh-tumbuhan aja. Enggak di situ. Ternyata banyak yang lainnya juga. Dan pertanian ini bisa ke penyuluhan juga, Mbak ya? Iya benar. Aku prodi penyuluhan. Tuh, penyuluhan Mbak Revi pertanian prodi penyuluhan. Jadi kerjaan misalkan ya contoh sebagai gambaran atau wacana ke depannya, prodi penyuluhan pertanian itu gimana? Profil utamanya ya, kayak profil utamanya. Kalau yang namanya penyuluhan ya, kita berarti fokus kita jadi penyuluh ke petani-petani. Kayak semisal gurunya petani, tapi tidak menggurui. Kayak seandainya kita tuh memfasilitasi, jadi memfasilitasi, menjembatani antara kayak misal ada program pemerintah, hal-hal baru atau inovasi baru yang bisa kita terapkan ke para petani. Kan petani itu ada yang kayak masih belum bisa nerima dari pemerintah kan. Nah kita di situ jadi yang menjembataninya mereka. Jadi penengah. Jadi kita penyuluh di situ ya terjun langsung ke petani-petani. Nantinya gimana ngasih tahu kalau ada inovasi-inovasi baru atau program baru dari pemerintah, kita lakukan penyuluhan ke mereka. Secara tidak langsung dalam sektor pertanian ini adalah sektor yang paling kerjaannya mulia menurut saya. Benar sih. Iya, karena iya benar. Paling mulia. Karena bayangin aja, kita misalkan nanam padi, nanam palawija, nanam segala macam mengenai pertanian. Iya. Itu kan menjadi sektor pangan atau menjadi tingkat kecerdasan suatu bangsa. Iya, karena makan dari situ. Makannya dari situ, nutrisi dari sana. Jadi menjadi seorang petani adalah seorang profesi yang sangat mulia. Itu sangat bisa impactnya besar sekali. Jadi teman-teman yang sudah masuk atau yang belum masuk atau yang masih dengar, jangan ragu-ragu lagi kalau mau masuk SMK Pertanian atau dalam bidang pertanian yang lainnya. Karena di sini sangat-sangat berpotensial sekali, Mbak. Iya, potensi banget. Potensi banget. Dan ini adalah luar biasa. Dan kan kita mau generasi 2025 adalah generasi emas. Iya. Dan kita coba gempur itu dengan penguatan sektor pangan, dengan pertanian dan segala macamnya. Dan itu pasti didukung sama pemerintah ya, Mbak? Iya, pastinya dong. Karena sekarang juga yang program swasembada pangan itu kan mau menerapkan pertanian modern, terus perluasan areal tanam. Pasti banyak banget program-program, pastinya yang pemerintah tuh benar-benar dukung banget. Terus juga ada kemarin Catur dengar kayak petani milenial yang akan meraup bisa jadi sebulannya 10 juta, Mbak. Nah, itu kabar-kabarnya itu. Cari aja itu di informasi. Iya, kemarin sempat ramai tuh, aku juga sempat baca itu. Karena kemarin yang katanya digaji 10 juta per bulan kan. Per bulan. Wah, itu langsung tuh semua orang kayaknya pengen langsung jadi petani. Jadi petani aja deh. Daripada kita mau kemana gitu kan. Iya, padahal itu sebenarnya guys pendapatannya, bukan gajinya. Jadi dia nggak digaji sebulan 10 juta. Tapi kalau misalnya ada yang mau jadi petani milenial dan terjun ke dunia pertanian, kalian tuh bisa dapetin pendapatan minimal 10 juta per bulan. Itu minimal gaji, 10. Guys. Bedanya antara gaji sama pendapatan. Kalau gaji itu kan kita bisa jadwalin. Misalkan besok kita tanggal 6 kita gajian, besok depan lagi tanggal 6 gajian. Kalau pendapatan itu tidak mematok dari waktu ya. Pendapatan itu bisa jadi kalau justru malah bisa lebih gede. Bisa jadi gede. Dan kalimat penekanannya itu paling kecil aja 10 juta. Iya, minimal kata Menteri Pertanian kemarin minimal. Menteri Pertaniannya bilang begitu. 10 juta. Tuh, bayangin aja teman-teman. Bayangin tuh, siapa yang nggak ngiler coba kalau gitu. Makanya kemarin orang tuh banyak yang salah paham. Iya, jadi kayak pengen semua masuk ke pertanian gitu. Paradigmanya masih harus di ini sih. Bisa dicerna lagi sama kita. Dan juga mikirnya
ke dunia pertanian tuh nggak hanya ya itu cuma pengen dapat uangnya doang kan, kayak bisa lebih ke dalamnya lagi bahwa pertanian itu emang bener-bener sektor yang menjanjikan, tapi nggak hanya buat kayak menghasilkan impact-nya tuh cuma ke ekonomi aja, tapi bisa ke sosial, ke lingkungan. Itu luas tau dunia pertanian sebenarnya. Jadi kalau kita bahasan seperti ini mengenai pertanian yang lebih dalam, so kita jadi mikir kalau kita bertani dan membudidayakan tanaman segala macam, kayaknya kita nggak butuh healing deh. Kayaknya kita nggak butuh healing deh. Bayangin ya, orang-orang bekerja misalkan di kantor, terus di hiruk pikuk perkotaan lah. Itu healingnya di mana coba? Nah, ini ya tempat yang asri-asri gitu, tempat hijau. yang asri-asri, ke tempat yang pertanian. Jadi kalau kita menjadi petani, kayaknya kita nggak butuh healing deh. Healingnya udah di situ. Udah sejuk udaranya. Udah sejuk. Jadi iya ya benar juga. Luar biasa. Dipikir-pikir ya. Iya benar. Jadi itu adalah benefit yang bisa kita dapatkan dari menjadi petani, teman-teman. Jadi petani itu jangan dianggap remeh lagi deh. Iya benar. Sangat potensinya luar biasa, membentuk negara kita lebih maju lagi. Dan kita nggak perlu healing di sana. Iya, setuju. Di situ kita kerja, di situ kita healing. Iya. Jadi fokusnya dan kita nggak terfokus pada jadwal yang itu aja. Iya, karena kita bosnya. Karena kita bisa kita manage. Yang punya. Ya, kalau pertanian ya teman-teman sekedar memberi informasi atau pemahaman. So, jadi petani itu nggak setiap hari kerja. Iya. Misal ya, mungkin kerja berat itu pada jam-jam pertama dalam waktu penanaman dan pemanenan doang. Iya. So, kalau perawatan itu sangat simple. Jangan kita cuman amati, terus juga apa yang perlu kita lakukan ya kita lakukan. Nggak seberat setiap harinya gitu. Iya, nggak setiap hari banget. Kalau semisal kita mantau emang ada tanamannya ada masalah, ya baru kita tangani. Kalau enggak ya udah santai gitu. aja sampai panen. Nah ya makanya aku bilang itu adalah pertanian adalah sektor nggak perlu healing gitu kan. Karena kita udah healingnya udah di situ. Yang sangat luar biasa. So mungkin ini kita bisa tutup aja Mbak ya, karena mungkin teman-teman juga bakal langsung terjun ya, jangan pikir-pikir lagi, jangan nunggu-nunggu lagi, langsung terjun ke dunia pertanian. Kalau masih SMP gitu ya, masih ada jenjang pendidikan lagi, langsung aja masuk pendidikan pertanian. Contohnya kayak SMK Pertanian Negeri 2 Tulungagung atau lanjut lagi ke Polbangtan Bogor dan segala macam. So untuk mengakhiri pada podcast hari ini, motivasi atau kata-kata motivasi yang bisa Kak Revi sampaikan kepada teman-teman, silakan. Oke, mungkin dari aku ya teman-teman, kayak cuman kalian jangan ngerasa insecure, karena harus tetap bersyukur sama diri kalian, karena kalian nggak tahu di luar sana tuh banyak yang bangga dan pengen jadi kayak kalian, banyak yang bersyukur kalau kalian itu aja. Oke, terima kasih Mbak Revi, Kak Revi ya. So, kita di sini obrolan kita sangat memotivasi dalam sektor pertanian segala macam. Dan dalam pembicaraan ini kita memiliki atau mendapatkan motivasi ya, yakni find yourself through the others. Kita nggak akan paham diri kita tanpa orang lain. Nah, makanya kita harus terus belajar dari orang lain, contohnya Mbak Revi, untuk kita segala macam menjadikan diri kita yang pribadi dan menentukan diri kita. Jadi teman-teman jangan putus dalam mencari informasi-informasi dari orang lain. Iya benar. Jadi semangat itu bisa ditimbulkan dari orang lain juga, orang-orang di sekitar kita. Benar banget, setuju. So mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.